Orang yang matinya kesantet itu nyawanya teraniaya, tersandera, apa terinjak-injak. Ya istilahnya kalau rohnya insya Allah kembali pada Allah Ta'ala dan jiwanya ya dia tetap ada di alam barzakh, nggak kemana-mana ya. Tidak kemana-mana, cuma memang kalau seseorang terkena sihir, nah ini seseorang terkena sihir, yang harus kita perhatikan itu adalah berarti Allah itu mengizinkan orang tersebut itu terkena sihir. Allah mengizinkan. Ya. Jadi kalau Allah mengizinkan itu berarti orang yang terkena sihir berkontribusi ada kesalahan di hadapan Allah. Pasti. Ya. Karena kalau orang itu baik-baik aja, nggak pernah salah, ya nggak akan ada kena sihir. Kecuali orang-orang tertentu yang memang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tertentu itu contoh namanya presiden, itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kenapa itu dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam hal-hal yang gaib? Ya kalau itu disantet kan nanti mati ganti presiden baru, mati lagi kan banyak orang nggak cocok. Iya. Jadi orang nggak pernah berpikir kenapa mamanya dia nggak cocok sama presiden, disantet, dibaca-bacain, kok nggak mati-mati, nggak sakit-sakit. Lah itu perlindungan dari Allah itu seperti itu. Jadi walaupun orang itu tidak disukai, banyak kok yang baca-bacain banyak, tapi masih aja sehat kan gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karena mereka dilindungi karena apa? Ya itu hanya Allah Ta'ala. Agar negara itu tidak gonta-ganti presiden, akhirnya negara itu hancur istilahnya. Termasuk gubernur, petinggi-petinggi itu juga dilindungi oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah, ya, dia seorang muslim atau enggak, ya dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, nah perlindungan inilah mereka itu kadang-kadang nggak pernah paham. Nah, mereka mengandalkan kerisnya, mereka mengandalkan paranormalnya gitu. Ya karena mereka nggak tahu, tapi nggak apa-apa, seneng-seneng aja. Kalau saya seneng-seneng aja gimana, sehingga mereka melakukan kemusyrikan dan mereka belum pernah mohon ampun kemusyrikan pada Allah Ta'ala. Pasti, karena itu dikira ya biasa aja. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Seseorang yang terkena sihir itu pasti Allah mengizinkan. Ya, pasti Allah mengizinkan. Apalagi sihirnya itu di mana? Di perut, mamanya kenanya di perut. Berarti orang ini biasanya di dalam keluarga sering emosional. Rata-rata seperti itu, sering emosional. Ya, salah satunya itu. Kemudian karena suatu hal dia terkena sihir. Kemudian ada yang memang diberi tenggang waktu oleh Allah Ta'ala sehat. Tapi sehat itu dalam arti ya kesurupan terus-menerus, nggak bisa disembuhkan. Banyak sekali seperti itu. Kasus-kasus yang saya alami di siraman kolbu di MNC itu seperti itu. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia udah cari pengobatan kemana-mana aja. Termasuk ke saudara-saudara kita yang itulah ya, yang dia baca-bacain itu. Jadi ya memang belum bisa, karena memang beliau belum memahami sihir itu kayak apa. Jadi beliau itu hanya mikir walau dibacain ini hancur, kenyataannya juga enggak kan gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya adalah orang tersebut diizinkan terkena sihir oleh Allah. Nah, kalau mau mengobati berarti orang tersebut didoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Persoalan diampuni oleh Allah atau belum kita nggak perlu tahu. Yang penting doakan itu. Karena kalau kita itu mau memberikan istilahnya menyembuhkan istilahnya, ya dasarnya harus itu. Jadi urutan orang itu sakit itu kenapa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau dia terkena sihir berarti itu juga dari tangannya sendiri, yaitu kesalahan dan dosa-dosanya. Kalau udah kesalahan dan dosa-dosanya ya kita mohonkan ampunan. Itu kunci pertama, mohonkan ampunan. Kemudian kalau sihir, ya sudah, sihir itu apa aja yang dipakai, benda-benda sihirnya itu harus kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar dihancurkan. Karena punya kekuatan itu Allah, bukan kita manusia. Ya kan, kalau kita manusia itu kekuatan dari mana? Kalau orang bisa aja bilang orang jin. Ya iya, karena dia memang mintanya tidak pada Allah Ta'ala, dia hanya pada kekuatan dia sendiri. Kalau saya mintanya pada Allah Ta'ala. Kenapa? Memang saya nggak punya kekuatan apa-apa. Nah,
Proses inilah nanti akan dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Dia diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, sembuh total atau masih separuh, itu hanya Allah Ta'ala. Ya, kalau momennya sakitnya udah 5 tahun, udah 10 tahun, terus ketemu sama saya sekali di siraman kolbu, terus mintanya sembuh, lah minta sama siapa? Dalam waktu 10 Dalam menit. waktu 10 menit itu minta sama siapa? Gitu. Tapi yang terjadi alhamdulillah kan setelah didoakan Pak Ustadz, mereka juga pada agak enakan gitu ya, Ya, Pak Ustadz. alhamdulillah memang diberi Alhamdulillah, kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya. Sebagian besarnya iya, tetapi yang orang harus berpikir. Berarti itu nasib mereka yang ditolong Allah atau bagaimana Ya, sebenarnya? Allah aja yang mau meringankan mereka. sakitnya gitu Pak Ustadz ya. Ya. Nah, kemudian kalau seseorang yang tidak kemudian mati karena santet, sebenarnya matinya juga bukan karena santet sebenarnya. Matinya itu karena Allah mengizinkan dia mati gitu. Jadi lewat apa? Mamanya begini. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Berarti di dalam ayat ini sebenarnya Allah itu sudah menceritakan bahwa orang itu rata-rata matinya itu dia jerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Rata-rata. Cuma orang itu tidak pernah paham, tidak pernah tahu gitu loh. Menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu yang bagaimana? Melakukan dosa, bukan cuma maksiat, dosa. Kalau maksiat jelas berjudi, mamanya, kemudian berzina, mamanya, apalagi maksiat itu, ya macam-macam, mabok, mamanya. Bukan cuma itu, dosa itu apa? Marah, maki orang itu dosa, merendahkan orang lain itu dosa, tidak peduli sama orang tua itu dosa, berani sama orang tua dosa, fitnah pada orang lain itu dosa. Nah, disinilah sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka itu mengumpulkan dosa-dosa itu, yang nantinya dia seorang muslim atau tidak muslim, dia itu tahu atau tidak, dia sebenarnya sudah menggeluncirkan dirinya sendiri itu ke dalam kebinasaannya. Suatu ketika kalau dia itu hobinya marah aja di keluarga, ya bisa aja dia sakit perut, kemudian beberapa bulan mati. Kayak mamanya saat ini, mamanya kita lihat nih, COVID ini memang saya di siraman kolbu menerangkan ada yang turun, bisa COVID-19 karena tahunnya di 19, bisa 20, 21 dan sebagainya menurut mereka. Tetapi yang saya amati ini 19 ada, bisa aja di atasnya lagi ada, bisa aja di atasnya lagi ada, ini sudah turun semua. Nah, yang COVID-19 itu hanya menularkan biasa aja, reaktif. Kalau sekarang di swab, yang sekarang di di rapid test itu dia reaktif. Nah, itu yang COVID-19-nya. Kemudian yang atasnya. Nah, yang atasnya itu memang ada nih. Dia sudah demam. Dia sudah kena. Kemudian ya agak-agak sesek, dia kena. Dia di penjara, di penjara. Di rumah sakit. Isolasi itu ya. 14 hari, kemudian masih aja positif. Nah, ini yang di atasnya COVID-19. Entah teman-teman ilmuwan menamakan apa, saya tidak tahu. Nah, itu bisa kalau orang yang seperti itu, insya Allah nanti dia akan sembuh. Insya Allah, tapi dia memang carrier. Dia akan membawa nanti COVID itu ke semua lini. Berarti menurut pandangan Pak Ustadz itu beda-beda virusnya itu, Mas? Beda virusnya, gitu. Insya Allah beda, karena virusnya beda-beda. Nah, yang terakhir ini yang saya kemarin, sebenarnya saya udah cerita di siraman kolbu itu. Subhanallah. Atau kalau enggak itu saya di YouTube saya cerita bahwa yang ketiga ini COVID ini turun, itu kena langsung demam, sesak, sakit perut, nggak ada 3 hari mati atau 3 hari mati atau 4 hari mati. Nah, itu yang saya ceritakan, inilah yang jenis COVID yang membunuh, yang dia bermutasi. Jaggernya COVID itu kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang nggak bisa. Jadi istilahnya COVID diajak perang itu mau perang sama siapa? Yang menurunkan COVID itu Allah Ta'ala. Kalau seorang mengajak perang COVID berarti dia mengajak perang Allah.